Malam itu, desa Karangjati diselimuti kabut tipis. Udara begitu lembab, dan pepohonan jati yang menjulang di sekitar desa bergoyang diterpa angin malam. Dari suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing membuat suasana kian mencekam. Di sebuah rumah joglo besar milik Pak Darmo, seorang perangkat desa, malam itu terdengar suara isak tangis. Rumah itu ramai oleh warga yang berkumpul, membicarakan kematian seorang gadis cantik bernama Sulastri, yang dikenal sebagai kembang desa Karangjati. Sulastri, gadis 19 tahun, terkenal dengan wajahnya yang ayu, kulitnya putih bersih, dan tutur katanya yang lembut. Banyak lelaki desa yang jatuh hati padanya. Bahkan, beberapa pemuda kota sering datang hanya untuk melihat senyumnya. Tapi saat itu, kabar duka menghentak seluruh warga. Tubuh Sulastri ditemukan di pinggir sungai Ngandul, hanya berjarak 500 meter dari rumahnya. Tubuhnya tergeletak setengah telanjang, wajahnya pucat, dan ada bekas jeratan di lehernya. Ya Allah, siapa yang tega melakukan ini? Suara lirih Bu Sarti, ibunda Sulastri, pecah dalam tangis. Pak Darmo berdiri dengan wajah tegang. Di sampingnya, Pak Lurah Suyatno menghela napas panjang. Ini bukan sekadar kecelakaan, katanya dengan nada pelan. Kita harus lapor polisi. Ada yang aneh. Aku mencium bau darah dan kembang melati di lokasi kejadian. Malam itu, suasana desa menjadi mencekam. Semua warga ketakutan karena beredar kabar kalau kematian Sulastri bukan kematian biasa. Beberapa orang mengatakan mereka mendengar suara perempuan menangis di tepi sungai sejak 3 malam sebelumnya. Ada juga yang mengaku melihat bayangan putih berambut panjang melintas di bawah pohon beringin. Tua dekat lokasi Sulastri ditemukan, yang membuat warga semakin gelisah. Tubuh Sulastri dimandikan malam itu, dan saat kain kafan dibuka, kedua telapak kakinya berwarna hitam pekat, seolah terbakar sesuatu. Iki tandain, ora elok. Ini tandanya tidak baik, gumam Mbah Karto, sesepuh desa, sambil memegang tasbihnya erat-erat. Sejak malam itu, kematian Sulastri menjadi awal dari rangkaian teror yang akan menimpa desa Karangjati. Esok, polisi datang memeriksa tempat kejadian perkara. Namun, ada yang aneh di lokasi penemuan jenazah. Mereka menemukan 3 helai kembang melati layu dan bekas lingkaran. Tanah gosong seolah pernah ada api yang menyala. Tak jauh dari sana berdiri pohon beringin raksasa berusia ratusan tahun. Konon, pohon itu dianggap keramat dan tak boleh ditebang. Menurut cerita Mbah Karto, dahulu kala pohon itu adalah tempat pemujaan pesugihan untuk memanggil penunggu gaib. Sapa Weising Dedonga nang kono, mesti oleh banda. Siapapun yang memuja di sana akan mendapat kekayaan, ucapnya lirih. Tapi syarate kudu ana tumbal jiwa. Warga mulai menduga Sulastri adalah tumbal. Tapi siapa yang menumbalkan? Dan untuk siapa? Sejak kematian Sulastri, kejadian aneh menghantui desa Karangjati. Banyak warga mengaku melihat bayangan perempuan berambut panjang berdiri di pinggir sungai Ngandul pada tengah malam. Malam ketiga setelah pemakaman, Bu Sarti, ibunda Sulastri, mendengar suara langkah kaki di depan rumah. Saat ia membuka pintu, tak ada siapa-siapa. Hanya aroma melati menyengat dan kain kafan kecil tergantung di pagar rumahnya. Gumamnya gemetar. Keesokan paginya, 3 ayam milik keluarga itu mati mendadak dengan tubuh penuh darah segar. Sejak saat itu, banyak warga takut keluar rumah setelah Isya. 1 minggu kemudian, Bima, pemuda desa yang diam-diam mencintai Sulastri, menemukan sebuah surat lusuh di kamar Sulastri saat membantu membereskan barang-barangnya. Surat itu berisi tulisan tangan. Latri, ojo ketemu aku nang beringin pas malam Jumat Kliwon. Yen koe tetep teko, nyawamu melayang. Latri, jangan temui aku di bawah beringin saat malam Jumat Kliwon. Kalau kamu tetap datang, nyawamu melayang. Namun anehnya, surat itu ditandatangani oleh Arman, kekasih Sulastri. Tapi Arman sudah menghilang sejak sehari sebelum Sulastri ditemukan tewas.
Apakah Arman pelakunya, atau justru dia korban berikutnya? Polisi dan warga sepakat untuk mengintai pohon beringin di malam Jumat Kliwon berikutnya. Saat tengah malam, samar-samar terdengar suara gamelan dari arah beringin. Padahal, tak ada orang yang terlihat. Lalu, sosok bayangan perempuan berkebaya putih muncul. Rambutnya panjang, wajahnya pucat, matanya kosong. Warga yang melihatnya langsung lari ketakutan. Tapi Bima tetap diam, menatap sosok itu. Sosok itu menatapnya tajam, lalu berkata lirih, belum cukup. Tak lama kemudian, sosok itu lenyap bersama aroma melati yang pekat. 2 hari kemudian, seorang pedagang kaya di desa bernama Pak Surono ditemukan tewas tergantung di gudangnya. Wogegig, karena di bawah tubuhnya ditemukan kendi kecil berisi darah ayam hitam. Mbah Karto mengatakan dengan suara bergetar, "Iki tandane Surono, lakoni pesugihan. Tumbale kudu telu, CGY. Intek. Loro. Y. Intek. CG Mane. Dorong." Ini tandanya Surono menjalani pesugihan. Tumbalnya harus 3. 1 sudah diambil. 1 sudah diambil. 1 lagi belum. Siapa tumbal ketiga? Apakah Arman? Ataukah? Malam itu, polisi menemukan dompet Arman di tepi sungai. Namun tak ada jejak tubuhnya. Warga menduga Arman sudah mati. Tetapi Bu Sarti bersumpah melihat bayangan Arman berdiri di halaman rumahnya semalam. Di tengah kebingungan itu, Bima semakin curiga. Ia menemukan foto lama Sulastri, Arman, dan Pak Surono duduk bersama di sebuah warung kopi. Dari informasi seorang tukang becak, diketahui kalau Pak Surono pernah menjanjikan kekayaan kepada Arman dengan syarat menjadi perantara tumbal. Mbah Karto akhirnya menceritakan kisah lama. 40 tahun lalu, ada seorang dukun sakti bernama Ki Sarpin yang melakukan ritual memanggil penunggu sungai Ngandul. Ia memanggil makhluk gaib bernama Nyai Kuntisari, penunggu bawah sungai, dengan perjanjian kekayaan tak terbatas. Namun, syaratnya jelas. Setiap 30 tahun, harus ada 3 tumbal perawan. Wektun saiki, wis tekamane. Waktunya sekarang sudah datang lagi, kata Mbah Karto, lirih. Sulastri adalah korban pertama. Pak Surono tewas karena melanggar janji. Dan tumbal terakhir akan segera diambil. Malam berikutnya, Bima mendengar ketukan di jendela kamarnya. Saat dibuka, ia melihat Sulastri berdiri di luar. Wajahnya pucat, matanya menghitam. "Bima, tolong aku." Bima, "Tolong aku." Namun sebelum ia sempat mendekat, sosok itu menguap menjadi asap dan lenyap. Saat ia menoleh ke ranjang, sebuah kain kafan basah tiba-tiba muncul di atas bantalnya. Bima sadar, Nyai Kuntisari sudah mengincarnya sebagai tumbal terakhir. Mbah Karto memimpin ritual penebusan di tepi sungai Ngandul. Warga berkumpul dengan membawa sesajen, kemenyan, dan kendi berisi air kelapa muda. Namun saat ritual berlangsung, air sungai tiba-tiba berubah merah seperti darah. Dari dalam kabut, terdengar suara perempuan tertawa melengking. "CG Maneh, CG Maneh. Satu lagi. Satu lagi." Malam itu, Arman ditemukan tergeletak tak bernyawa di bawah pohon beringin. Tubuhnya penuh bekas cakaran. Setelah kematian Arman, polisi menemukan bukti baru. Pak Surono dan Arman memang melakukan perjanjian pesugihan. Mereka dijanjikan kekayaan dengan syarat memberikan 3 tumbal perawan. Namun, setelah tumbal pertama Sulastri, Arman mencoba membatalkan perjanjian. Itulah sebabnya Nyai Kuntisari marah dan menuntut nyawanya. Setelah 3 tumbal diambil, desa Karangjati kembali tenang. Tapi Mbah Karto memperingatkan, 30 tahun lagi, tumbal baru akan ditagih. Di malam terakhir sebelum tenang, Bima bermimpi bertemu Sulastri. Wajahnya kini bersih, tersenyum, damai. Namun, sebelum hilang, ia berbisik, "Jaga desa ini, Bima." Kutukan belum selesai. Sejak saat itu, Sungai Ngandul dianggap angker. Tak ada warga berani mendekat saat malam.
Pohon beringin keramat tetap berdiri, menjadi saksi bisu kutukan yang tak pernah berakhir.